Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Ya. Untuk edisi kali ini kita akan membahas terkait fikih keluarga. Tentu sangat penting untuk kita ikuti. Ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Ya. Datang dari Bapak Kuntartono ya, terkait fikih keluarga. Ya. Yang menanyakan terkait istrinya. Ya. Yang mana istri saya ketika ibadah wajib dia menjalankan dengan baik, tetapi ketika lagi emosi ataupun lagi marah kayak kurang beriman ya. Solusinya seperti apa supaya istri saya tidak marah-marah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terkait ya seseorang yang ibadah wajibnya tidak ditinggalkan tapi ya dia tidak mampu mengendalikan emosi, sering uring-uringan ya. Salat itu kan bukan hanya ya hablum minallah dan terdiri daripada syarat dan rukun ya, tetapi mempunyai asar ya, dampak bagi dirinya, bagi lingkungannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Sesungguhnya salat itu dan tanha niscaya akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, keji dan munkar kan ya. Wala dzikrullahi akbar, dan tentu zikrullah itu adalah sesuatu yang lebih agung ya. Nah, dalam hadis disebutkan siapa yang sholatnya tidak mampu ya mengendalikan dirinya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sesungguhnya dia sedang membuat jarak ya dari dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat yang betul itu ada asarnya, ada dampaknya. Ya, inilah setiap kita yang menunaikan sholat harus introspeksi diri. Apakah sholat kita itu sudah memberikan dampak positif bagi ya, peningkatan tentu saja akhlak kita secara pribadi, akhlak kepada lingkungan khususnya keluarga dan lingkungan masyarakat tetangga. Nah, kalau tidak berarti kualitas sholat kita itu dipertanyakan, begitu kan. Syarat rukun terpenuhi, tetapi bukan hanya itu. Di dalam ibadah khususnya sholat adalah ada yang namanya adab wa akhlak. Ya, adabnya adalah kesempurnaan-kesempurnaan. Ya, akhlak adalah sesudah sholat itu dampak ya moralnya ya, termasuk juga tentu semakin ya zikrullah, semakin terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya selama sholat Allahu Akbar ketika takbiratul intiqal, tetapi Allahu Akbar itu ya menjadi karakter kehidupannya begitu. Setiap melihat sesuatu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tersadarkan. Jadi bagaimana tentu saja harus meningkatkan kualitas sholatnya ya, dan tentu lebih menguatkan zikrullah ya. Sekarang zikrullah, hati itu menjadi lembut. Hati yang lembut tentu akan lembut juga tutur kata dan sikapnya kepada sesama, kan begitu. Jadi perbanyaklah ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas sholat dan tentu sesudah sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aris ya, yang menanyakan sama terkait istrinya yang memasuki usia menopause ya.
begitupun juga dengan beliaunya sudah tidak muda lagi, namun hasrat masih nggak bisa turun. Apakah solusinya saya harus poligami seperti itu? Ya, kalau dalam kondisi suami ya yang tidak muda lagi, tentu ada pengaruh ya istri yang sudah tidak muda lagi. Nah, kok ada mikir poligami gitu kan, ini satu godaan ya kan. Kalau dalam kondisi yang sudah pada sepuh itu bisa dijalani dengan harmonis ya kan, saling memaklumi, ya dijalani saja itu kan. Taruhlah perlu hiburan, nah tentu hal-hal yang sifatnya canda rekreatif itu dikelola ya, toh mungkin sudah ada putra, ada cucu kan begitu ya. Jadi ya apa namanya, untuk hiburannya ya tentu tidak hanya monoton ya di dalam satu aspek ya, lingkungan juga adalah akan menghibur ya tentu saja ya kan. Jadi solusinya bukan poligami, justru ya dijalani kehidupan yang ada itu dengan penuh tentu keceriaan ya. Toh walaupun monopos dan itu kan belum berarti stop ya kan, belum berarti apa namanya lockdown, belum, mungkin ada pengurangan saja, dan itu ya wajar ya, sesuai dengan perjalanan usia. Iya, ya itu saja, dijalani dan disyukuri ya yang ada ya. Kalau biasanya mungkin ya tidak pun tiap hari ya frekuensinya banyak ya, sekarang ya tentu saja dimaklumi, disyukuri, tapi tidak tentu saja lockdown sama sekali, insya Allah. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zulfikar yang menanyakan terkait bolehkah akad secara virtual karena calon suaminya tinggal di luar kota, otomatis ada di masa pandemi ini ada hambatan-hambatan seperti itu. Ya, karenanya harus dipastikan, perlu diperiksa juga arkanul aqdi itu kan. Calon mempelai pria ada enggak? Ada. Betul enggak orangnya ini? Begitu, identitasnya dipastikan betul. Dicocokkan antara KTP ya dengan keterangan yang lain, lalu sahih betul. Lalu calon mempelai perempuan, kemudian wali ya betul ini kan putranya atau putrinya. Jadi ya dikonfirmasi itu kan untuk memastikan ya tidak ada informasi yang tidak confirm. Nah kan. Nah, lalu setelah terkumpul ya disaksikan oleh dua saksi, saksinya juga dicek ya kecocokan dengan identitas kan begitu, baru kan dimulai dengan istighfar supaya mantap ya, baru kan. Nah, ini apakah bisa secara virtual? Kalau virtual kan berarti tidak hadir secara fisik ya kan, dan dalam jarak yang jauh, dari Amerika saja bisa virtual ke sini. Nah, ini tentu saja dari segi konfirmasi, memastikan ya data dan identitas ini ya kurang mendukung. Apalagi tentu saja dengan makin majunya teknologi, rekayasa teknologi juga maju ya kan. Orang ya difoto padahal tidak difoto itu bisa terjadi ya kan. Ini sehingga undang-undang ITE dan lain-lain itu menjadi populer sekali sekarang kan. Kalau ini bukan, katanya itu kan hanya editing dan lain-lain. Nah, jadi sangat riskan. Padahal akad nikah ini ya menghalalkan yang asalnya haram. Jadi ini sangat-sangat mendasar sekali. Karenanya ya konfirmasi hakiki ya kepastian itu ya menjadi hal yang mendasar. Nah, ini masih perlu kajian, tetapi tentu kerawanan ya itu
membayang-bayangi lah kalau dalam cara-cara yang virtual tadi. Oleh karena risiko daripada virtual itu bisa saja direkayasa dan lain-lain. Nah, saya tidak cenderung untuk mengiyakan, ya kan. Nah, kecuali kalau ijma atau konsensus ulama sedunia baru, ya kan. Tapi kalau untuk kasus-kasus ini, apalagi baru tertahan misalnya 1-2 jam atau 2 hari, itu tidak menjadi alasan, ya kan, untuk memastikan dan mengkonfirmasikan keaslian dan keberadaan dengan identitas yang pasti itu. Jadi belum bisa, insya Allah. Kecuali nanti kalau diusahakan itu baru 1-2 jam tertahan, itu kan nggak apa-apa. Orang mencari calon aja bisa berbulan-bulan, ya kan, sambil hujan dan lain lah. Begitu baru untuk ketemu calon itu kan. Ini mau menjadikan terlalu dimudahkan kan begitu. Tentu harus dipastikan dulu secara mantap, insya Allah. Jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Resi yang menanyakan terkait bolehkah kita dendam ke mantan suami karena saya merasa dendam selama 7 tahun terjadi KDRT. Seperti itu. Mereka menghinakan saya karena mereka merasa berada di silsilah keturunan Raden, seperti itu. Kita ini kan menganut agama dinul Islam. Contohnya yaitu Allah dalam firman-firman dan sifat-sifatnya, dan Rasulullah SAW di dalam hadis dan sirahnya. Pertanyaannya, adakah ayat, adakah contoh dari Rasul? Pernah Rasulullah itu menyimpan dendam kusumat bertahun-tahun? Itu tidak pernah ada, ya kan? Justru Islam itu tersebar karena samahah, pemaaf, ya kan. Kaum Quraisy yang begitu kejam, ya kan. Itu setelah mereka ditaklukkan, Rasul mencari cara agar tidak ada darah yang tertumpah, kan begitu. Siapa yang masuk ke Baitul Haram, selamat, aman, tidak diganggu. Siapa yang masuk mengunci rumahnya, aman, kan begitu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, tokoh Quraisy, itu aman. Begitu. Akhirnya hampir semua orang masuk, kan begitu. Paling tidak mengunci di rumah masing-masing, ya sudah, tidak ada pertumpahan darah, kecuali mungkin ada kasus kesalahan, ya kan. Nah, jadi nggak ada dendam itu. Lalu setelah selesai mereka berkumpul, mereka tentu agak ketir-ketir juga, sadarlah dosanya selama ini begini. Wah, udah bukan hanya omongan menimpukin Rasul ketika sholat dan lain-lain kan. Wah, udah. Nah, lalu bagaimana ini kami ini kan. Lalu engkau adalah akhun karim ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia, baik, putra dari saudara kami yang baik. Sabda Rasul, ya sudah, idhabu antum mutulaqo. Udah, bubar, semua bebas. Begitu, jadi nggak ada contoh satupun soal menyimpan dendam. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir, orang macam-macam itu kan, illa man taba, tobat masuk Islam bebas, begitu. Al-Islam jubu ma qablahu, dengan membaca syahadatain sudah, walaupun tadinya peminum khamar, pezina atau pembunuh dan lain-lain, koruptor, begitu tobat udah clear begitu, enggak ada itu dendam. Itulah keberagaman kita yang benar. Jadi tidak ada yang namanya kamus menyimpan dendam kusumat itu. Justru orang yang baik itu adalah yang mendahului pemaafan. Kan disebutkan dalam hadis,
apabila terjadi ketidakharmonisan hubungan ya, antara dua orang, maka ya diberi batas waktu 3 hari saja. Ya, setelah 3 hari nggak boleh tuh, harus selesai. Siapa yang paling baik? Yaitu orang yang alladzi yabda'u bis salam, yang mengambil inisiatif ya duluan membaca salam, baikan. Walaupun dia merasa dia kok yang salah, ya enggak ada masalah. Siapa yang dianggap salah, tapi wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Nah, inginkah kamu dimaafkan? Inginkah kamu ya diberikan punten lebih baik? Ingin. Ya, mulailah baikan salam. Begitu. Jadi kalau penanya ini ingin termasuk orang yang ya baik, bahkan ya mendapatkan posisi lebih baik di hadapan Allah, justru wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Mulailah baikan. Begitu. Wallahu a'lam.